Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Gina Agnia di Halaqah Damai ke-157 dengan podcast Religious Studies bersama Bapak Profesor Dr. Abdul Syukur MA. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Baik, kita ketemu dengan tema SAA dan isu-isu sosial gitu ya. Tapi sebelum dimulai kita ngobrolnya santai aja ya Pak. Nah, saya Gina di sini dari tim Halaqah Damai selama 30 menit ke depan akan mendampingi Prof. Syukur dan juga teman-teman di sini ya, ada Fir dan juga ada Ila. Nanti mungkin juga bisa perkenalkan diri dulu, kesibukannya apa, sekarang semester berapa, kuliahnya di mana. Tapi ke Prof. Syukur dulu. Silahkan Prof. Boleh perkenalkan dulu Prof. Silahkan. Baiklah, saya nama Abdul Syukur dan saya home base-nya di Prodi Studi Agama-Agama, meskipun dibantukan di prodi-prodi yang lain, dan saya ini setia dari dulu sampai sekarang selama 30 tahun lebih mengajar mata kuliah Buddhisme dan Hinduisme, karena tidak ada lagi orang yang berminat untuk mengajar mata kuliah tersebut ya. Buddhisme dan Hinduisme gitu. Baik. Mungkin Fir dan juga Ila boleh perkenalkan dulu sebelum kita mulai ya podcastnya. Silahkan. Halo Sobat Damai, perkenalkan nama saya Firian Hakim, asal saya dari Balai Endah, mahasiswa semester 5 dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, silakan Ila. Halo, nama aku Ila Edward Mawati, biasa dipanggil Ila. Aku mahasiswi dari Universitas Sunan Gunung Jati Bandung. Aku semester 5 mau ke semester 6. Ini terlihat tegang ya kalau langsung ketemu sama Prof. Syukur ya. Tenang, kita ngobrol santai. Karena saya juga tidak akan makan ya. Kebetulan saya juga alumni dari SA juga ya Prof. Perkenalkan, saya dulu itu masuk 2019. 19. Iya, lulus 2023. 23 zaman Covid. Iya, keajar sama Prof. Syukur itu lagi zaman Covid. Jadi nggak pernah ketemu langsung, ketemunya di ini aja. WA group gitu ya. Baik, Prof, hari ini kita akan membahas tema tentang studi agama-agama dan isu-isu sosial. Waduh, berat banget nih pembahasannya ya, Prof. Apa sih yang mau dibahas, Prof, gitu di hari ini? Terus ini juga kan ada mahasiswa semester 5, apa gitu yang harus mereka concern dari tema-tema ini, dari tema hari ini. Silakan Prof. Terima kasih. Jadi belajar studi agama-agama atau ilmu perbandingan agama itu ada tarik menarik antara menjadikan ilmu perbandingan agama atau SAA itu sebagai ilmu murni, dan ada juga yang menarik bahwa ilmu studi agama-agama ini harus menjadi ilmu terapan, gitu kan? Nah, ini saya cenderung kepada meskipun tetap berakar kepada ilmu murni, gitu ya, SA ilmu murni, tetapi lebih concern kepada ilmu terapannya. Jadi kita belajar SA buat diamalkan dalam kehidupan sosial sehari-hari, gitu kan? Nah, kemudian ini kita bicara pengalaman aja ya. Saya ini punya pengalaman dulu ketika ada seleksi untuk pembibitan calon dosen yang dilaksanakan oleh Departemen Agama. Nah, saya mencoba ikut, gitu kan. Dan ada 2 yang diseleksi waktu itu, yaitu kemampuan bahasa Inggris dan 2 kemampuan akademis. Dari kemampuan bahasa Inggris ya lumayanlah, dari kursus saya termasuk yang lolos, gitu kan. Dari 32 peserta menjadi 8 peserta. Saya termasuk yang 8, gitu kan. Nah, dari 8 ini saring lagi tentang kemampuan akademis, gitu kan. Kalau sekarang mah TPA gitu ya. Nah, itu kita ditanya tentang membaca teks, terutama teks bahasa Arab, dan yang penting lagi saya ditanya tentang kamu menulis skripsi tentang apa sih? Saya katakan saya menulis tentang aliran kebatinan, gitu kan. Nah, itu waktu itu yang menyeleksinya itu si Robert Bingham, orang Australia,
dia mungkin tertarik, sementara teman-teman yang lain menulis tentang agama Islam, gitu ya. Iya. Ada ini seorang yang menulis tentang aliran kebatinan, gitu kan, yang berbeda kan. Kenapa kamu menulis skripsi tentang aliran kebatinan? Ya, saya bilang bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai agama, gitu kan, multireligius, gitu kan. Oleh karena itu kita perlu mengetahui agama orang lain supaya bisa membangun masyarakat yang saling memahami, saling mengerti, dan menjadi masyarakat yang harmonis. Nah, rupanya itu yang menarik bagi si Robert Kingham, gitu kan. Jadi akhirnya ya saya termasuk yang terpilih untuk di training untuk calon pembibitan calon dosen waktu itu. Jadi saya berangkat ke Jakarta, kemudian di training bahasa Inggris sama si Robert Kingham, dan saya di waktu kursus bahasa Inggris di British Council-nya sempat ketemu sama Profesor Kratz dari SOAS, School of Oriental and African Studies. Jadi kita yang dari UIN ini ada yang 5 orang dikirim sama si Robert Kingham dari Ciputat itu ke British Council. Dipertemukanlah dengan Profesor Kratz. Ini katanya ada 5 orang dari IAIN waktu itu kan. Iya, betul. Saya termasuk oleh Profesor Kratz itu, udah kamu ngambil Modern Tradition aja, gitu kan, nanti di Londonnya gitu. Nah itu kan Profesor Kratz itu dari School of Oriental and African Studies ya, dari London gitu kan. Ya saya sih oke aja lah, pokoknya saya dapat meneruskan studi S2 gitu di luar negeri gitu ya. Sampai di sana ketemu sama teman-teman yang dari IAIN Ciputat dan juga teman-teman dari UGM gitu kan. Nah ditanya, ngobrol, kamu dari mana? Dari IAIN Bandung. Dari jurusan apa? Perbandingan agama. Terus ngambil apa di sini? Modern Trend in Islam. Ngapain kamu ngambil Modern Trend in Islam? Di sini tuh banyak buku-buku tentang agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha gitu kan. Jadi saya mikir-mikir lagi gitu kan. Ngapain ya? Karena kalau kembali saya akan kembali ke IAIN, ke jurusan perbandingan agama. Sementara kalau saya ngambil Modern Trend Islam, itu kan gudangnya ahlinya kan, gudang ahli-ahli agama Islam kan di IAIN itu kan. Nah akhirnya saya banting setir, jadi ngambil untuk major subjeknya aspek of Buddhism dan minor subjeknya aspek of Hinduism ditambah dengan phenomenology of religion. Jadi itu yang saya pelajari selama 2 tahun di SOAS gitu kan. Nah ternyata itu yang kemudian membuka karir saya. Gitu kan? Nah, karena apa? Begitu pulang ke Bandung gitu ya, saya tinggal menentukan aja, nggak harus diperintah kamu ngajar ini, kamu ngajar ini. Saya langsung aja bahwa ini bidang keahlian saya, aspek of Hinduism, aspek of Buddhism. Nah, makanya dari dulu sampai sekarang saya itu aja, jadi aman gitu loh. Jadi kalau orang lain kan, aduh semester ini saya ngajar apa ya? Nah kemudian semester berikutnya saya ngajar apa ya? Kalau sana ya udah, pokoknya kalau ada mata kuliah Hinduisme, Buddhisme pasti ke Pak Abdul Syukur gitu. Udah berapa tahun, Prof? Saya itu sebenarnya kalau masuk pegawai negerinya kan tahun 1990. Tapi karena sekolah itu, akhirnya saya mulai aktif ngajar itu 1994. Berarti udah 30 tahun lebih kan. Dan itu nggak ada yang belum ada yang melanjutkan ya, Prof? Saya juga kadang-kadang suka prihatin gitu ya, nggak ada mahasiswa yang mau untuk meneruskan gitu. Padahal ini cara semacam ini merupakan trademark. Gitu. Jadi teman-teman mahasiswa juga sebenarnya harus punya pilihan apa nih yang akan menjadikan merek dagang saya, gitu kan? Sehingga nanti ketika lulus tuh kita tidak mencari pekerjaan, tapi pekerjaan mencari kita gitu loh. Mestinya kayak gitu. Jadi dari sekian mata kuliah gitu kan, apa nih yang saya paling minati gitu kan? Nah itu yang kemudian dikejar, kemudian dikembangkan gitu kan. Sehingga nanti ketika selesai beres kuliah, nanti kita tinggal nawarin aja, saya keahliannya ini. Gitu ceritanya. Jadi membuka peluang karir ya. Ya itu.
Betul. Jadi kadang-kadang kan kalau baru masuk ya, saya juga kan dulu angkatan saya baru masuk tuh kayak, aduh salah jurusan. Tapi setelah kita pahami gitu ya, Prof, ternyata salah jurusan itu malah membawa kita sejauh ini gitu, Prof. Ya. Jadi salah satu keuntungan bagi kita di SAA gitu ya, bahwa kita itu tidak hanya mengetahui tentang agama kita sendiri, tetapi juga agama orang lain. Gitu. Sebenarnya kalau teman-teman yang di jurusan yang lain atau di fakultas lain itu kan konsinya kepada agama Islam, gitu kan. Nah kalau bagi saya sendiri secara pribadi agama Islam itu cukup tahu yang penting diamalkan gitu ya. Nah, nggak perlu terlalu dalam lah gitu. Karena yang dinilai oleh Allah itu kan amalnya bukan. Betul. Betul. Keren banget ya, Prof Syukur ya. Kalian mau nggak kayak Prof Syukur? Mau banget. Nah, mungkin dari Fir dan juga Ila, apa yang disampaikan Prof Syukur tuh jadi kebuka apa ya? Jadi wawasannya kebuka gitu, jadi lebih semangat lagi gitu. Mungkin jadi terpikir, oh saya itu passionnya ini gitu. Jadi saya harus berusaha untuk mendapatkan itu. Mungkin dari Fir atau Ila ada tanggapan nggak dari tadi apa yang di-share sama Prof Syukur? Karena saya aja speechless gitu. Silakan Fir dan juga. Yang Fir rasain itu selama di SA kan awalnya ya sama kayak Teteh gitu, salah jurusan. Oh gitu, salah pencet terus, gitu ya. Sebelumnya tuh kayak kan biar tembusan pesantren gitu kan, istilahnya kayak fanatik gitu ya, sebelum masuk SAA tuh. Nah ketika sudah masuk SAA jadi pikiran kita tuh lebih moderat lah Teh, lebih ke menengah. Ila gimana Ila? Kalau aku juga sama sih sebenarnya masuk studi agama karena kenapa? Karena kepencet. Tapi sejauh ini apa yang dirasakan setelah belajar gitu? Apalagi sekarang kan kalian itu magang di RSCJ gitu, yang notabene di sini juga ada suster-suster biarawati. Ketika kalian ketemu pertama kali sama suster atau sama agama lain, apa sih yang kalian rasakan? Kalau aku awalnya kayak tadinya kan kepencet gitu kan. Awalnya kan kepencet, tapi jadi makin kesini makin tahu ternyata agama di kita tuh banyak banget gitu. Gak cuma yang ada ditulis di apa namanya? Diakui gitu, tapi banyak juga kepercayaan lainnya gitu. Jadi kayak makin penasaran, ada yang penasaran banget, ada yang oh ternyata kayak gini kayak gitu. Betul. Karena kadang-kadang Prof yang tadinya misalnya kayak Fir, tadinya kan basicnya dulu pernah pesantren, dulunya itu eksklusif ya Prof gitu. Jadi kayak apalagi ya komentar dari luar itu kan biasanya apa sih kamu berteman sama anonis misalnya gitu kan biasanya gitu Prof. Awas nanti ke bawah-bawah atau awas nanti login gitu kan biasanya gitu. Tapi ketika kita yang merasakannya kita have fun aja gitu ya. Tadi juga kan sama Prof sama Bu Nehana gitu ya juga menjelaskan tentang religiusitas gitu ya, dan di situ ada tulisan bahwa ketika kita mengucapkan kepada agama lain yang merayakan hari raya itu nggak apa-apa gitu, karena mereka juga perlu ucapan dari kita juga gitu. Ketika kita merasakannya nggak fine aja kok gitu. Itu ya yang kita rasakan, yang tadinya salah pencet, yang tadinya menutup diri Prof gitu, yang tadinya aduh ketika masuk jurusan studi agama yang dibahas hanya perbandingan agama, tapi enggak Prof gitu ya. Khususnya saya gitu yang merasakannya. Tadi kata Prof Syukur bahwa dalam terjun ke studi agama ini memang ya kita juga mengenal dari studi agama ini, tapi juga menjalankan di realitas sosial juga gitu ya Prof, karena saya juga skripsinya nggak spesifik agama sih Prof gitu ya. Saya temanya tentang peran perempuan dalam masyarakat justru Prof gitu. Jadi tentang dari segi agamanya juga iya gitu, dari segi realitas sosialnya juga dilihat gitu. Wah, keren banget lah ketika kita saya masuk ke studi agama
bukan hanya belajar tentang perbandingan agama gitu. Kalau dari komentar orang lain itu kan ini belajar ke studi agama membanding-bandingkan agama apa gimana gitu ya. Dan Prof, lanjutkan lagi Prof. Jadi saya penasaran nih dengan pengalaman Prof Syukur. Silakan Prof. Jadi dulu ceritanya setelah SMA saya itu kan mau masuk jurnalistik di Unpad, tetapi ternyata nggak lulus gitu kan. Akhirnya saya nganggur selama 1 tahun gitu ya. Nah, tahun berikutnya saya mau masuk IAIN. Nah sebelum masuk saya itu pelajari dulu brosurnya, ada berapa fakultas, masing-masing fakultas ada jurusan apa. Nah dari situ saya merasa tertarik oleh jurusan perbandingan agama di Fakultas Sosiologi. Jadi ketertarikan semacam begitu yang kemudian memacu saya untuk mempelajari tentang perbandingan agama. Nah kepada teman-teman yang salah pencet, saya selalu memberikan motivasi gini. Betul. Jurusan gitu ya. Karena ada juga yang saya ngajar kebetulan juga di ilmu hadis dan tafsir gitu ya. Betul. Itu kebanyakan yang salah pencet. Ada wejangan Jadi gini, konon Ali bin Abi Thalib ya, sahabat Ali bin Abi Thalib itu mengatakan bahwa saya lebih suka doa saya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, maka berarti itu adalah pilihan Allah. Wow. Gitu kan? Ini ya. Teman-teman juga yang salah pencet gitu kan. Itu harus disadari bahwa ketika kita mau memilih satu jurusan tertentu tetapi ternyata tidak masuk, tidak diterima, kemudian masuknya di SAA gitu kan. Itu adalah pilihan Allah gitu. Ya kita tidak harus kecewa gitu, tapi justru syukuri inilah yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita gitu. Ini adalah kesempatan bagi kita diberikan oleh Allah. Nah, mulailah belajar gitu. Belajar apa yang paling disukai, apa yang paling diminati, dan itu yang dikejar gitu kan. Karena terus terang aja setiap semester kita dikasih mata kuliah tertentu kan yang sangat banyak kan. Dan kita sebagai manusia nggak mungkin bisa mengcover seluruhnya kan. Iya, Makanya harus strategi saya dulu belajarnya kayak begitu. Dari mata kuliah semester ini yang menarik ini apa, mata kuliah ini yang itu yang dikejar gitu kan. Kalau mata kuliah yang lainnya ya saya ongkosin lah gitu kan. Terus saya begitu, termasuk saya itu karena di jurusan bahasa Inggris, di jurusan perbandingan agama saya banyak buku-buku yang literatur bahasa Inggris gitu ya. Saya memaksakan diri untuk kursus bahasa Inggris gitu, dan itulah yang kadang-kadang ya blessing in disguise gitu ya. Kita kadang-kadang merasa bahwa mungkin justru itu yang mengantarkan saya untuk membuka kesempatan untuk belajar lebih lanjut gitu. Jadi harus percaya gitu bahwa ini adalah kesempatan yang dikasihkan Allah Subhanahu wa taala untuk belajar di perbandingan agama. Nah, sekarang tinggal kita manfaatkan waktu kesempatan ini untuk belajar gitu. Terima kasih wejangannya. Jadi banyak wejangan nih dari Prof Syukur. Jadi jangan takut kalau misalnya awalnya salah pencet, ya itu justru jalan dari Tuhan ya. Yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini kadang-kadang terus kecewa akhirnya belajar asal-asalan kemudian datang ke kampus juga nggak serius gitu kan, malah main-main di kontrakan gitu kan. Yang salah itu kayak begitu teh. Betul. Jadi harus disadari bahwa yang dipilihkan Allah itu udah yang terbaik gitu. Betul. Baik, Prof, mungkin isu-isu apa sih yang mungkin kita harus tahu gitu dari di SA ini, karena kan saya juga belum terlalu lama ya lulusnya Prof gitu, dengan pengalaman Prof yang udah 30 tahun lebih mungkin ya Prof. Isu-isu di SA ini apa sih yang harus kita ketahui gitu? Yang pertama seperti tadi disebutkan bahwa belajar di jurusan perbandingan agama dulu supaya jadi olok-olokan gitu ya. Masa agama perbandingan malah akhirnya jadi plesetan pertandingan agama. Pertandingan. Ya memang itu
istilah comparative religion atau perbandingan agama itu muncul di Inggris gitu ya, dan menjadi alternatif dari science of religion yang diusulkan oleh Max Muller gitu. Max Muller sendiri di Jerman mengusulkan istilah Religionswissenschaft yang dalam bahasa Inggris itu science of religion. Nah kemudian karena di science of religion itu ingin juga seperti sains-sains yang lainnya yang memperbandingkan data-data yang dari hasil penelitian, maka lahirlah istilah comparative religion gitu. Tetapi ya itu akhirnya bahwa menjadi apa ya, pejoratif gitu, atau apa, menjadi istilah yang dianggap negatif lah gitu. Nah oleh karena itu di Inggris juga mulai dari yang diusulkan oleh Profesor Ninian Smart mulai mengganti jurusan comparative religion itu kepada religious studies gitu kan. Yang kalau dalam bahasa Indonesia menjadi studi agama. Itu diharapkan menjadi lebih netral lagi gitu kan. Jadi kita tidak membanding-bandingkan agama gitu, tetapi kita mempelajari agama-agama gitu, studi agama-agama gitu kan. Itu salah satu isu apa ya, akademis dilakukan. Dan ya beruntung kita sudah ini, dan rata-rata di Indonesia ini di UIN dan PTKIN ini jurusan perbandingan agama sudah menjadi studi agama-agama. Kemudian ini sebenarnya ya tidak semua orang belajar SAA, tetapi justru SAA itu strategis. Belajar SAA itu strategis karena apa? Ini bisa masuk ke semua ini, ke semua lini pekerjaan gitu loh. Sebagai, karena yang diajarkan di SAA itu bukan ilmu-ilmu yang taktis gitu ya, bukan ilmu-ilmu yang praktis, tetapi yang diajarkan itu cara bermain logika, cara berpikir gitu ya, cara memecahkan masalah gitu. Dan kalau itu sudah dikuasai, maka di lapangan kerjaan yang kayak bagaimanapun itu akan berfungsi gitu. Dan terbukti dari alumni ilmu perbandingan agama atau SAA itu banyak berkiprah di berbagai pekerjaan gitu. Tidak hanya menjadi dosen, bahkan ada yang menjadi guru, menjadi bupati, menjadi polisi, menjadi macam-macam gitu. Karena apa? Karena kalau pepatah Cina sih, jangan beri anakmu ikan, tapi berilah kail. Ya, betul. Kalau diberi ikan sekali makan udah habis. Udah kenyang pada saat itu juga ya, Pak. Lapar minta lagi kan? Iya. Nah, kalau diberi kail kan, nah diajari bagaimana caranya memancing gitu, nanti bisa mancing apa aja ikan yang disukai gitu kan. Nah ini yang disampaikan atau diajarkan di studi agama-agama itu seperti begitu. Jadi kailnya gitu kan. Nah dengan kail ini bisa memancing di mana saja, kapan saja sesuai dengan keinginan. Juga kalau nanti setelah selesai dari jurusan studi agama-agama ini, Anda bisa berkiprah di lapangan pekerjaan manapun, karena yang dipelajari adalah cara berpikir, cara menyelesaikan masalah, mencari solusi. Itu terus yang jadi masalah biasanya itu truth claim gitu. Jadi setiap agama kan punya keyakinan, ini agama saya yang paling benar gitu kan. Nah karena agama saya paling benar, agama yang lain tidak benar gitu, maka sering terjadi konflik sosial itu biasanya lahir dari situ. Nah pertanyaannya, apakah truth claim atau yakin bahwa agama kita benar itu salah? Tidak salah gitu. Setiap orang beragama harus meyakini, punya keyakinan bahwa agamanya yang paling benar gitu. Hanya gitu kan, ketika kita berinteraksi dengan orang lain yang bukan yang tidak seagama dengan kita nggak usah memaksakan bahwa agama kita yang paling benar gitu kan. Kita perlu menghargai orang lain juga yang berpendapat bahwa agamanya yang paling benar gitu. Nah ini kan kalau tidak ada penyelesaian, maka konflik sosial ini akan terus berlanjut dan akan lebih parah gitu. Nah,
syaratnya bagaimana supaya truth claim ini tidak menular menjadi atau melahirkan konflik sosial. Nah, ini yang perlu kita pegang dari Profesor Mukti Ali, gitu kan? Profesor Mukti Ali mengatakan dalam mempelajari agama-agama itu harus agree in disagreement. Sepakat dalam perbedaan, sepakat dalam ketidaksamaan, gitu kan? Artinya bahwa antara agama yang satu dengan agama yang lain ada persamaan, tapi juga ada perbedaan. Nah, perbedaan itu tidak harus dipertentangkan, tidak harus diperdebatkan, tetapi harus disepakati bahwa hal ini berbeda. Gitu. Saya kira ini sangat berharga bagi kita mahasiswa studi agama-agama. Pentingnya memegang agree in disagreement ini. Karena apa? Ya, itu dia, kalau umpamanya kita tidak paham, maka masyarakat akan terlibat di dalam konflik keagamaan, gitu. Bukan hanya antar agama, tetapi di dalam agama yang sama juga, gitu kan? Antara orang Muhammadiyah, antara orang NU, gitu kan? Kadang-kadang merasa bahwa NU ini yang paling benar, gitu kan? Orang Muhammadiyah mengatakan bahwa NU itu ahli bid'ah, yang benar adalah orang Muhammadiyah, gitu kan? Nah itu teruskan yang kayak begitu itu yang harus diredakan oleh kita, gitu. Bahwa setiap orang harus memegang kepada keyakinannya tanpa harus menyalahkan orang lain, gitu kan? Yang berbeda, gitu. Itu diantaranya kalau sepakat dalam perbedaan yang dipegang, maka akan lahirnya masyarakat yang toleran, yang harmonis, gitu. Dan ini akan melahirkan juga dialog antar umat beragama, gitu. Jadi kita belajar tentang agama orang lain juga belajar tentang agama kita. Oh, agama itu kayak begini, oh agama itu kayak begini. Nanti orang lain juga akan belajar agama kita itu seperti kita, gitu. Istilahnya gini, bahwa ketika kita membaca buku-buku yang ditulis oleh para orientalis barat, gitu kan, kita merasa kecewa karena itu seringkali salah paham, gitu kan. Nah, belajar dari situ, maka kita juga harus ketika kita mempelajari agama yang lain, gitu kan, harus jangan dari perspektif kita, gitu, tapi harus dari perspektif orang penganutnya, gitu kan. Kalau kita mulai belajar tentang kristologi, apa itu Trinitas, gitu kan. Nah, kita mungkin punya paham bahwa Trinitas itu seolah-olah 3 Tuhan. Tapi bagi orang Nasrani itu tidak begitu, gitu kan. Maka tanyakan kepada orang bersangkutan, gitu. Insya Allah kalau dengan memegang prinsip agree in disagreement, maka masyarakat yang toleran, masyarakat yang harmonis di Indonesia yang sangat multi religius ini akan tercipta. Tanya, Prof. Tadi mungkin udah di-spill, atau saya mau tanya nih, dari pandangan Prof Sukur gitu, tokoh yang menurut Prof Sukur disukai ya, tokoh Indonesia, tokoh SAA gitu, Prof. Atau mungkin dari luar juga boleh sih. Yang disukai sama Prof Sukur. Ya banyak sih tokoh-tokoh studi agama-agama yang punya pemikiran yang berlainan, yang kemudian membuat saya tertarik, gitu ya. Misalnya saja termasuk ke Wilfred Cantwell Smith, ya kan, tentang personalisasi religion, gitu ya. Personalisasi agama, jadi belajar agama itu tidak menganggap agama itu hanya sebagai sebagai kata benda, tetapi belajar agama dari orang-orangnya, ya kan. Kemudian ada juga yang sebenarnya saya anjurkan kepada teman-teman itu yang menulis buku Huston Smith itu, dia menulis buku tentang agama-agama dunia, gitu, agama-agama dunia, yang itu pendekatan dia sangat simpatik, gitu. Itu perlu sekali, dan itu sangat, bagi saya sangat menggugah, gitu ya. Dan yang lain, kalau saya ngajar teori-teori agama di S2 itu ya termasuk Mirza Eliade, kemudian Joe Hinwar, gitu ya.
itu perlu sekali. Jadi tanpa harus saya menganggap bahwa mereka itu adalah panutan saya, tetapi mereka ya telah memberikan pencerahan kepada saya tentang agama-agama. Oke, siap. Jadi ini juga bisa jadi referensi untuk Ila, untuk Fir atau teman-teman lain ya. Mungkin nanti juga akan ada masanya kalian penelitian, mungkin tokoh-tokoh yang tadi disebutkan sama Prof Syukur bisa jadi referensi juga gitu ya. Oke, mungkin Prof tadi juga Prof Syukur udah menjelaskan bahwa belajar SA itu tidak semua orang belajar SA, tapi SA itu strategis yang tadinya kita bisa jadi apa aja ketika masuk di SA gitu. Kita nggak harus jadi dosen, nggak harus jadi penghulu mungkin ya Prof gitu. Bisa jadi apa aja karena di SA tadi kita itu belajar cara berpikir, cara memecahkan masalah dan juga mencari solusi. Jadi jangan takut ketika kita belajar suatu hal atau mungkin tadi yang merasanya kok nggak sesuai passion saya gitu, kok ngerasanya salah pencet, jangan khawatir karena kalian juga harus sadar gitu ya, kalian bisa belajar dari situ dan tentunya itu mungkin sudah diberikan jalannya sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Oke, Prof, ada pertanyaan lagi gak sebelum kita lempar ke Prof Syukur? Ada pertanyaan lagi? Belum. Oh belum. Oke. Mungkin masih mau ngobrol sama Prof Syukur karena sebenarnya perlu waktu yang lama ya Prof untuk ngobrol santai seperti ini. Tapi sayangnya waktunya terbatas Prof gitu. Jadi kita perlu waktu yang lebih banyak lagi gitu ya. Lebih dekat lagi sama Prof Syukur, tapi ya Prof Syukur itu susah dicari ya. Mudah-mudahan nanti Prof Syukur bisa datang lagi ke Halakoh Damai, bisa membahas isu-isu lainnya gitu ya. Nah, saya akan serahkan lagi kepada Prof Syukur untuk closing statement. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Sebenarnya yang belajar tentang studi agama-agama itu tidak perlu banyak. Cukup satu kelas ya. Serius gitu kan. Betul. Dan kalau pokoknya di Indonesia saja ada 1% aja yang belajar atau lulusan dari studi agama-agama gitu ya, dari penduduk Indonesia secara keseluruhan ada 1% yang belajar studi agama-agama, insya Allah masyarakat kita bisa tercipta masyarakat yang harmonis, yang saling menghargai di antara orang-orang beragama itu. Saya yakin itu seperti begitu. Jadi hanya memang ini harus belajar serius gitu. Jadi tidak hanya sekedar dapat ijazah, tapi juga ilmunya itu benar-benar dikuasai gitu. Sehingga nanti lulusan-lulusan ini ada di bidang politik, di bidang administrasi, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, semuanya akan mengarahkan kepada saling memahami, saling menghargai di antara orang-orang yang berbeda-beda, baik beda suku, beda agama, gitu kan, beda keyakinan, gitu. Baik itu beda keyakinan di sesama agama yang sama ataupun berbeda agama. Insya Allah saya percaya bahwa nanti akan tercipta masyarakat Indonesia yang harmonis gitu. Damai ya. Ya, damai. Baik, Prof Syukur, terima kasih banyak untuk bahasan hari ini. Apa yang di-sharing sama Prof Syukur itu jadi banyak insight yang masuk gitu ya, untuk kita semua, apalagi untuk teman-teman semester 5 ya. Semangat, dan juga tadi wejangan-wejangan dari Prof Syukur mudah-mudahan membuka inspirasi untuk kalian juga ya. Terima kasih Prof untuk kedatangannya di Halakoh Damai. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kelas-kelas lainnya, di podcast lainnya. Amin. Baik, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.